Halo teman-teman, kami dari kelompok B yang beranggotakan Benedictus Kevin Dwinanda 034, Robertus Dimas Indito 045, Julieta Christianingrum 048, Jericho Devlin Allen 064, Putrisia Yumi Sakaisa 065, Maria Yunita Anu 079, Laurentius Davi 083, dan Elin Indah Rahmawati 087. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi mengenai telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel. Langsung saja masuk ke dalam pembahasan yang pertama. Telekomunikasi dan jaringan pada PT Dunia Bisnis saat ini. Jika Anda menjalankan atau bekerja dalam bisnis, Anda pasti sulit melakukannya tanpa jaringan. Anda perlu berkomunikasi dengan cepat kepada pelanggan, pemasok, dan karyawan Anda. Hingga sekitar tahun 1990, bisnis menggunakan sistem pos atau sistem telepon dengan suara atau fax untuk komunikasi. Saat ini, Anda dan karyawan Anda menggunakan komputer, email dan pesan, internet, telepon seluler, dan komputer seluler yang terhubung ke jaringan nirkabel untuk berkomunikasi. Sehingga jaringan dan internet sekarang hampir identik dengan berbisnis. Perusahaan di masa lalu menggunakan dua jenis jaringan yang berbeda secara fundamental, jaringan telepon dan jaringan komputer. Jaringan telepon secara historis menangani komunikasi suara, dan jaringan komputer menangani lalu lintas data. Jaringan telepon dibangun oleh perusahaan telepon sepanjang abad ke-20 dengan menggunakan teknologi transmisi suara atau perangkat keras dan perangkat lunak. Dan perusahaan-perusahaan ini hampir selalu beroperasi sebagai monopoli yang diatur dunia. Jaringan komputer pada awalnya dibangun oleh perusahaan komputer yang berusaha untuk mengirimkan data antar komputer di lokasi yang berbeda. Berkat deregulasi telekomunikasi dan inovasi teknologi informasi yang berkelanjutan, jaringan telepon dan komputer menyatu menjadi satu jaringan digital, menggunakan standar bersama berbasis internet dan peralatan. Penyedia telekomunikasi saat ini, seperti AT&T dan Verizon, menawarkan transmisi data, akses internet, layanan telepon seluler, dan program televisi serta layanan suara. Perusahaan kabel seperti Cablevision dan Comcast menawarkan layanan suara dan akses internet. Komputer jaringan telah berkembang untuk mencakup telepon internet dan layanan video. Semua komunikasi suara, video, dan data ini semakin berbasis teknologi internet. Jaringan komunikasi suara dan data juga menjadi lebih kuat, lebih portable, dan lebih murah. Misalnya, kecepatan koneksi internet pada tahun 2000 adalah 56 kilobit per detik. Tetapi sekarang lebih dari 68% dari 239 juta pengguna internet Amerika Serikat memiliki kecepatan tinggi koneksi broadband yang disediakan oleh perusahaan telepon dan TV kabel pada 1 hingga 15 juta bit per detik. Biaya untuk layanan ini telah turun secara eksponensial dari 25 sen per kilobit pada tahun 2000 menjadi sebagian kecil dari 1 sen hari ini. Nah, selanjutnya, apa itu jaringan komputer? Jika Anda harus menghubungkan komputer untuk 2 atau lebih karyawan secara bersamaan di kantor yang sama, Anda membutuhkan jaringan komputer. Jadi, sebenarnya apakah jaringan komputer itu? Dalam bentuknya yang paling sederhana, sebuah jaringan terdiri dari 2 atau lebih yang terhubung komputer. Pada gambar 7.1 mengilustrasikan komponen perangkat keras, perangkat lunak, dan transmisi utama yang digunakan dalam jaringan sederhana. Komputer klien dan komputer khusus server, antarmuka jaringan, media koneksi, operasi jaringan perangkat lunak sistem, dan hubs atau saklar. Setiap komputer di jaringan berisi perangkat antarmuka jaringan untuk dihubungkan komputer ke jaringan. Media koneksi untuk menghubungkan jaringan komponen dapat berupa kabel telepon, kabel koaksial, atau sinyal radio dalam kasus telepon seluler dan jaringan area lokal nirkabel atau jaringan Wi-Fi. Baik,
Teman-teman dapat melihat pada gambar 7.1 yang tertera. Ini merupakan ilustrasi jaringan komputer yang sangat sederhana. Ada komputer, ada Network Operation System atau NOS yang berada pada komputer server, ada kabel atau wiring yang menghubungkan perangkat, ada saklar, dan ada router. Network Operation System atau NOS merutekan dan mengelola komunikasi di jaringan dan mengoordinasikan sumber daya jaringan. Server komputer di jaringan yang menjalankan fungsi penting jaringan untuk klien komputer, seperti menyajikan halaman web, menyimpan data, dan menyimpan jaringan sistem operasi. Perangkat lunak server seperti Microsoft Windows Server, Linux, dan Novell Open Enterprise Server adalah sistem operasi jaringan yang paling banyak digunakan. Sebagian besar jaringan juga memiliki saklar atau hubs yang berfungsi sebagai titik koneksi antar komputer. Hubs adalah perangkat yang sangat sederhana yang menghubungkan jaringan komponen, mengirim paket data ke semua perangkat lain yang terhubung. Switch memiliki lebih banyak kecerdasan daripada hubs dan dapat memfilter dan meneruskan data ke yang ditentukan tujuan di jaringan. Bagaimana jika Anda ingin berkomunikasi dengan jaringan lain, seperti internet? Anda membutuhkan sebuah router. Router adalah prosesor komunikasi digunakan untuk merutekan paket data melalui jaringan yang berbeda, memastikan bahwa data terkirim sampai ke alamat yang benar. Switch dan router jaringan memiliki perangkat lunak berpemilik yang di dalamnya terpasang perangkat keras untuk mengarahkan pergerakan data di jaringan. Ini bisa membuat kemacetan jaringan dan membuat proses konfigurasi jaringan lebih rumit dan memakan waktu. Dan yang terakhir ada Software Defined Networking atau SDN. Adalah pendekatan jaringan baru di mana banyak dari fungsi kontrol dikelola oleh satu program pusat yang dapat berjalan pada server komoditas yang tidak mahal, yang terpisah dari perangkat jaringan itu sendiri. Ini sangat membantu dalam lingkungan komputasi awan dengan banyak perangkat keras, yang berbeda karena memungkinkan seorang administrator jaringan untuk mengatur beban trafik secara fleksibel dan cara yang lebih efisien.